Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel si Joko. Buat teman-teman yang saat ini masih sakit atau mungkin lama sakit dan bertanya kenapa kok sakit ini lama banget gitu. Biasanya ada hal-hal yang bisa menjadi penyebabnya dan saya akan menjelaskan beberapa penyebab dari banyak sekian penyebab yang mungkin teman-teman itu masih mengalami rasa sakit tersebut. Kadang mungkin merasakan kok nggak sembuh-sembuh. Di antara penyebabnya adalah yang pertama, yaitu tidak meyakini akannya sembuh kembali, karena banyak sekali penderita GERD ataupun anxiety, dia itu merasa tidak mungkin kembali untuk sembuh, dan bahkan mereka itu lupa dengan sembuh dengan sehat yang telah lalu gitu, yang pernah dia rasakan. Akhirnya dia berada di penjara dalam jiwanya, dalam pikirannya, kalau sembuh itu adalah sesuatu yang mustahil, karena dengan berbagai mungkin cara atau memakan herbal atau memakan obat, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Ini yang membuat semakin lama penderita GERD ataupun anxiety. Oleh karenanya, untuk solusi pemikiran ini maka harus diputuskan, harus diberhentikan dari pemikiran tidak mungkin sembuh, karena hakikatnya kesembuhan itu pasti bisa tercapai. Jangankan penyakit mental yang sedikit ini, penyakit yang mental yang berat juga masih memiliki peluang untuk sembuh, dan itu adalah rasa optimis kita untuk bisa sembuh penyakit apapun. Bahkan saya seorang muslim akan memberikan nasihat juga kepada sesama muslim dimanapun Anda berada, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit, maka Allah juga menurunkan obatnya. Artinya setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Jadi teman-teman agar senantiasa optimis untuk bisa sembuh. Yang kedua adalah karena teman-teman itu kurang untuk beradaptasi kembali dalam lingkungan atau dalam aktivitas. Orang yang mengalami GERD atau anxiety, mereka berada di dalam suatu kebiasaan atau suatu kondisi yang dimana ia itu mengalami depresi yang sangat berat karena berbagai macam keluhan-keluhan, sehingga dia itu lebih memilih menarik diri dan memilih di zona nyaman. Akhirnya dia itu tidak mau melakukan sedikit aktivitas yang dapat membantu dia itu untuk pulih kembali menjalani kehidupan yang normal. Dan ini yang menjadi penyebab yang sangat besar juga gitu loh, teman-teman itu takut untuk melakukan kembali, belajar kembali untuk bisa beraktivitas, entah itu keluar rumah ataupun melakukan pekerjaan ataupun hal-hal lainnya. Pokoknya teman-teman, selama teman-teman itu masih merasa nyaman di posisi teman-teman yang merasa aman dari serangan panik ataupun takut dari hal-hal itu, sehingga teman-teman itu selalu tetap berhenti, tetap mengurung diri, itu akan selama itu pula teman-teman akan mengalami GERD ataupun anxiety. Jadi solusinya adalah kembali beradaptasi. Cobalah, karena saya yang dulu juga mungkin lama bertahun-tahun ketika mengalami GERD ataupun anxiety, itu prosesnya lumayan lama, nggak sebulan 2 bulan, bahkan 1 tahun 2 tahun gitu loh teman-teman. Jadi adaptasinya itu lama prosesnya. Jadi teman-teman mulai dari sekarang harus tekadkan, harus sembuh dalam hati, harus bisa mencapai kembali cita-cita yang dulu sempat mungkin berhenti, harus bisa melanjutkan. Kehidupan akan terus berlanjut, teman-teman sakit sekarang ataupun enggak, itu kehidupan akan terus berlanjut. Jadi teman-teman pilih untuk saat ini untuk bisa sembuh dan memilih untuk mulai beraktivitas, memilih untuk beradaptasi kembali menjalani hari-hari sebagai mana orang yang normal. Jadi teman-teman harus bisa melakukan itu. Yang ketiga adalah salah dalam pengobatan atau salah diagnosa. Teman-teman masih mengira penyakit itu saja atau diagnosa yang salah, sehingga teman-teman itu meyakini penyakitnya tidak sesuai gitu loh, tidak sesuai dengan apa yang teman-teman konsumsi atau obat-obatan yang teman-teman konsumsi. Akhirnya penyakitnya itu masih ada karena teman-teman salah pengobatan gitu loh. Mestinya misalkan teman-teman itu harus mengobati lambung, teman-teman malah ngobatin yang lainnya gitu loh. Ini adalah salah satu yang teman-teman harus pastikan dulu diagnosa dokternya. Atau misalkan teman-teman itu menyangka, wah ini ada gangguan dari alam luar, maksudnya alam gaib, entah itu sihir atau tentu aja bisa, mungkin aja memang ada gangguan dari luar, misalkan gangguan dari sihir ataupun ain gitu loh. Tapi pastikan dulu ke dokter yang ahli dulu, jangan sampai teman-teman itu hanya menebak-nebak saja. Jadi datangi dokter untuk memastikan penyakitnya, melakukan beberapa tes, sehingga teman-teman itu meyakini kalau memang sudah tahu penyakitnya, teman-teman bisa melakukan pengobatan yang terbaik. Sekarang banyak banget gitu teman-teman, untuk menderita GERD ataupun anxiety itu banyak banget referensi yang bisa teman-teman dapatkan gitu loh. Beda seperti saya dulu, sedikit sekali orang yang mengalami GERD ataupun anxiety juga masih sedikit, dan informasi juga masih terbatas gitu loh. Sekarang banyak YouTuber yang membahas tentang GERD ataupun anxiety, atau tulisan-tulisan atau grup-grup atau seminar-seminar membahas tentang GERD ataupun anxiety. Jadi teman-teman bisa dengan mudah untuk mencari referensi tentang keluhan teman-teman, sehingga mendapatkan solusi yang tepat ini. Dan yang
selanjutnya adalah teman-teman itu apa ya, atau tulis deh di kolom komentar apa hal yang membuat teman-teman itu sampai betah dengan penyakit GERD ataupun anxiety. Oke, teman-teman nggak mungkin betah, tapi apa penyebabnya sehingga teman-teman itu kok merasa belum sembuh juga. Tulis di kolom komentar. Saya tunggu nanti saya balas insya Allah. Assalamualaikum.